Nah, Bapak Ibu, saya ingin lengkapi beberapa materi tadi mengenai studi halayak dalam ilmu komunikasi. Nah, Bapak Ibu, studi halayak ini penting sekali, sebagaimana pentingnya juga studi media, studi komunikator, studi pesan. Studi halayak ini juga penting sekali. Bahkan kalau kita mau sebut, inilah komponen yang paling penting dalam sistem komunikasi. Jadi komponen yang paling penting dalam sistem komunikasi itu sebenarnya adalah halayak. Karena ketika kita berkomunikasi, pasti yang kita inginkan mempengaruhi halayak. Tidak mungkin kita mau berbicara sendiri tanpa ada respon dari halayak. Meskipun dalam komunikasi intrapersona itu bisa terjadi, tapi tujuannya tetap mengubah pola pikir, sikap, dan perilaku kita. Jadi memang beberapa ahli komunikasi maupun praktisi komunikasi menyebut komunikasi itu adalah respon halayak. Apa yang diterima, apa yang dilakukan, apa yang dipahami oleh halayak. Itu yang disebut dengan komunikasi. Ini dalam beberapa ahli, ya, dalam beberapa pendapat para ahli maupun praktisi komunikasi. Bukan apa yang kita ucapkan, tapi apa yang diterima dan dilakukan oleh halayak. Itulah komunikasi. Dalam banyak kasus, komunikator itu sudah menyampaikan semua yang seharusnya dia sampaikan, tapi itu tidak mencapai halayak. Otomatis kalau itu terjadi, maka komunikasi itu tidak efektif karena tidak mempengaruhi halayak. Jadi ini harus menjadi satu perhatian bagi kita sebagai calon-calon ilmuwan bidang komunikasi. Sasaran kita itu adalah halayak. Bagaimana mengubah halayak. Nah, halayak itu bisa merupakan istilah yang bersifat tunggal atau bersifat jamak, ya. Singular atau plural, ya. Jadi kalau kita menyebut halayak, dia bisa tunggal, dia bisa jamak. Halayak itu bisa satu orang, bisa juga banyak orang. Jadi kalau kita menyebut halayak, siapapun orang yang menerima pesan, mendapat terpaan pesan, itu halayak. Orang yang membaca koran, orang yang menonton TV, orang yang mendengar radio, itu semua halayak. Nah, orang yang nonton TV bisa satu orang. Orang yang baca koran bisa satu orang. Orang yang dengar radio bisa satu orang. Bisa juga orang yang baca koran itu gantian, beramai-ramai, ya. Apalagi kalau misalnya kita nonton TV, ya bisa rame-rame, dengar radio bisa rame-rame. Berarti dia jamak. Nah, halayak ini karena penting, maka komunikator maupun media itu selalu memperhatikan halayak. Di dalam satu teori yang disebut oleh Bordewijk dan Kaam, ya, itu membagi 3 cara media memperlakukan halayak. Yang pertama, transmission media, media transmisi, media yang hanya mentransmisi pesan. Seperti radio, televisi, feedbacknya tidak ada. Pokoknya kita pancarkan pesan. Ada komunikator juga seperti ini. Pokoknya bicara saja. Pokoknya menyampaikan pesan. Tugasnya sudah selesai. Berarti dia menganut mode transmission media. Transmission pesan, ya. Mentransmisi pesan saja. Bagaimana pesan itu ditransmisikan. Dan menganggap halayak itu pasif atau anonim, ya. Kita tidak tahu diterima atau tidak.
Nah, ini dalam media lama seperti ini. Kemudian menurut Bordeaux and Kam ini ada lagi tipe kedua, yaitu consultation media. Konsultasi media yang sudah memberikan ruang-ruang interaksi di mana halayak itu sudah bisa memilih dan menyampaikan feedback. Misalnya dalam media cetak, ya, itu feedback lebih mudah diberikan. Misalnya ada surat pembaca, kemudian lebih mudah juga kita mengelola informasi karena surat kabarnya itu bisa kita simpan, bisa dilihat, bisa difotokopi. Kalau radio dan televisi kan, kalau siarannya sudah lewat, ya sudah selesai. Di mana kita mau ambil siarannya, ya. Jadi dulu itu memang acaranya ditunggu-tunggu. Karena kalau sudah lewat, sudah tidak ada lagi arsipnya. Nah, koran itu kan masih bisa kita simpan, masih bisa kita baca besok. Kalau korannya belum dibawa tetangga, ya, atau dipinjam dan tidak kembali. Jadi ini consultation media, ya. Kemudian yang ketiga itu conversational media. Ya, ini sudah ada kolaborasi atau kerjasama di mana halayak itu bisa berpartisipasi di dalam menyampaikan pesan kepada halayak maupun timbal balik kepada media. Nah, misalnya dalam internet itu. Nah, inilah kedudukan media di dalam mengelola halayak. Ada transmission media, ada consultation media, dan ada conversational media. Ini mungkin baru ya didengar ya. Selama ini yang kita kenal itu ada media cetak, ada media elektronik, ada media online. Nah, ini untuk menambah referensi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, bahwa karakter media itu memang juga sangat menentukan perilaku halayak. Apakah karakter media itu bersifat satu arah? Apakah karakter media itu bersifat dua arah? Ataukah karakter media itu sudah menyediakan sarana untuk masyarakat, untuk audiens melakukan partisipasi? Jadi bukan salahnya halayak itu jika tidak ada partisipasi, tidak ada feedback. Itu tergantung pada saluran yang disiapkan dan karakter media itu. Oke, jadi Bapak Ibu, ini penting. Siapa halayak itu? Halayak itu siapapun yang mendapat terpaan media. Halayak itu beragam, baik dari segi umur, dari segi pekerjaan, dari segi jenis kelamin, dari segi ketertarikan pesan itu sesuai dengan kebutuhannya, itu semua beda-beda. Kemudian media di dalam menyampaikan pesan itu menggunakan beberapa saluran yang berbeda. Ada yang bersifat linear, satu arah, yang cenderung transmisional, kemudian ada yang bersifat dua arah atau consultation media itu tadi, dan yang ketiga itu yang bersifat partisipasi atau kolaborasi, ya. Nah, itu yang paling bagus untuk menumbuhkan bagaimana halayak itu bisa terlibat di dalam media, di dalam mengelola pesan, maupun di dalam berpartisipasi dan berbagi pesan dengan sesama halayak. Oke ya, Bapak Ibu, ini yang pertama saya mau tambahkan untuk Bapak Ibu mengenai bagaimana halayak itu yang kita pahami, kemudian bagaimana media itu mengelola halayak sesuai dengan karakter media.